Airnya kan semakin hari, semakin tahun, semakin bulan kan tambah tinggi, Mbak. Toiletnya itu kan langsung tenggelam. Tantangannya kalau mencari pembalut di warung-warung itu susah. Di Timbul Sloko, salah satu desa yang paling cepat tenggelam di pesisir Demak, Jawa Tengah, membeli pembalut bukanlah hal yang mudah. Banjir rob itu, Mbak, semakin tinggi, yang jualan susah. Dulu kan itu kan belum ada jembatan, satu, yang kedua perahu belum ada. Kalau belanja itu jalan kaki. Lihat di saat itu mencari susah, ya terpaksa ibu menjebur setubuh basah sampai ini paha. Demak mulai tenggelam sejak tahun 2007 akibat penurunan muka tanah, penarikan air tanah, serta kenaikan permukaan laut. Pakar memprediksi banyak desa yang akan tenggelam pada tahun 2030. Komunitas nelayan telah kehilangan sebagian besar penghasilan karena banjir rob yang menyapu rumah dan area tangkapan ikan mereka. Di tengah ekonominya semakin sulit, membeli pembalut ikut menambah beban finansial bagi perempuan pesisir. Beli pembalut ya, dulu pengeluarannya 1 bulan itu ya cuma sedikit sih, 5.000. Sayang, nanti buat jajan anaknya bisa. Laksmi biasanya hanya membeli 1 bungkus pembalut yang berisi 8 buah. Padahal, ia membutuhkan 14 pembalut untuk periode menstruasinya yang berlangsung selama seminggu. Meski begitu, ia memilih untuk tidak membeli dan mengenakan pembalut sama sekali demi menghemat uang. Hal ini membuat Laksmi kesulitan jika ingin keluar rumah, bahkan pergi melaut. Sejak tahun 2023, perempuan pesisir mulai memproduksi pembalut kain yang terjangkau. Mas Nuah, pendiri komunitas perempuan nelayan Puspita Bahari di Desa Moro Demak, menginisiasi gerakan ini. Melihat situasi pesisir di Demak itu, desa-desa pesisir sudah pada tenggelam, akses dan lain sebagainya, sehingga itu mempersulit perempuan untuk mendapatkan kesehatan reproduksi. Nah, pembalut kain itu menjadi inisiatif baik untuk meringankan beban perempuan pesisir yang terdampak rob sebagai kebutuhan dasar. Puspita Bahari bekerja sama dengan Biung, sebuah NGO yang berlokasi di Yogyakarta, untuk membeli bahannya dari mereka sebelum dijahit dan diproduksi sendiri. Pembalut kain terdiri dari 4 lapis. Bahan paling bawah terdiri dari kain yang tahan air, bagian dalam atas terdiri dari kain tebal yang bisa menyerap darah, dan bagian luar atas dilapisi kain kaos halus yang nyaman bagi kulit. Puspita Bahari menjual pembalut kain ini ke masyarakat luas secara online dan offline. Sebagian keuntungan digunakan untuk membagikan pembalut secara gratis kepada perempuan pesisir di desa sekitar. Bagi Mas Nuah, pembalut kain yang bisa dipakai ulang ini membantu memperbaiki masalah sanitasi para perempuan nelayan. Budayanya teman-teman perempuan membuang pembalut kain sekali pakai itu ya di lingkungannya sendiri dengan membungkus plastik dan dibuang di perairan yang ada di sekitar, dan itu maksudnya tidak ramah lingkungan juga. Dengan adanya pembalut kain yang ramah lingkungan, tidak ada budaya lagi untuk teman-teman perempuan itu membuang pembalut sekali pakai itu di lingkungannya yang sudah tenggelam ini. Selama 1 tahun terakhir, komunitas ini telah membuat sekitar 1.000 pembalut kain dan membagikannya ke sekitar 300 perempuan di pesisir Demak. Salah satunya adalah Laksmi. Dulu ini saya pakai pembalut kain ini merasakan rasanya ada keganjelan, ada ketebalan. Lah, terus lama-kelamaan yo nyaman juga sih, Mbak. Kalau pakai pembalut kain kan ini tebal, terus kuat. Kalau pakai pembalut beli di warung itu kan kalau jebur kan langsung hancur, Mbak. Ya beda sekali. Lebih nyaman pakai pembalut kain. Meski banyak yang telah menggunakan pembalut kain, beberapa remaja dan perempuan muda di area pesisir memiliki opini yang beragam. Kalau yang pembalut kain kan harus dicuci, takutnya nggak bersih terus dipakai nggak higienis gitu. Kalau sekali pakai itu nggak bersih, dibuang itu juga nggak apa-apa. Kalau yang itu kain harus nyucinya bersih banget, Mbak. Kalau nggak bersih itu ngerasa jijik kalau makannya lagi. Aku tertarik pakai pembalut kain karena lebih higienis, ramah lingkungan, dan nggak sekali pakai. Dengan banyaknya opini yang berbeda, seperti apa sebenarnya fakta tentang pembalut kain? Bakteri bisa makin banyak kalau misalnya kita nggak cucinya dengan baik gitu ya. Dan
Belum lagi beberapa perempuan juga mengalami iritasi atau reaksi kayak semacam kurang nyaman gitu ya kalau misalnya ada timbul situasi pembalut kainnya nggak bersih. Dibandingkan dengan pembalut sekali pakai, pembalut kain ini lebih sehat gitu karena dia kan tidak ada kandungan bahan-bahan kimia seperti pembalut sekali pakai. Keterbatasan biaya masih menjadi tantangan para nelayan perempuan untuk mendapatkan pembalut. Mas Nuah dan komunitasnya bertekad untuk menjangkau lebih banyak perempuan di Demak lewat pemberian pembalut kain. Dengan begitu, kesehatan reproduksi mereka bisa terjaga. Pakai pembalut kain!